Tadi malam kita membahas bahwasanya wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbik huwal haqq. Ada orang-orang yang berpendapat di kalangan dari ahli kitab itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya yang diturunkan kepada nabi itu adalah al-haq, benar. Wa huwa yahdi ila siratil azizil hamid, yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni kepada jalan Tuhan yang maha perkasa dan juga maha terpuji. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak percaya terhadap adanya hari bangkit dan tidak percaya kepada Al-Quran berkata, wa qala alladzina kafaru, dan berkatalah orang-orang yang kafir, hal nadullukum ala rajulin, maka kalian kami tunjukkan kepada seseorang yang mengatakan yunabbiukum, yang memberitakan kepada kalian, idza muzziqtum kulla mumazzaqin. Jadi katanya orang-orang kafir mengejek Nabi, mau tidak aku tunjukkan kepada kalian seseorang yang bercerita bahwasanya akan adanya hari bangkit padahal tidak ada. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Jadi katanya orang tersebut, Nabi Muhammad itu seorang laki-laki yang mengatakan bahwasanya akan adanya hari bangkit. Ketika badan sudah hancur, kulla mumazzaqin, sehancur-hancurnya, innakum la fi khalqin jadid, sesungguhnya kalian akan menjadi makhluk yang baru. Mereka tidak percaya. Aftara, apakah dia mengada-adakan, alallahi kadhiba, kebohongan terhadap Allah, ambihi jinnatun, ataukah ada padanya penyakit gila, yakni gangguan pada kepalanya hingga ia menghayalkan yang bukan-bukan. Maka Allah berfirman menyanggah mereka, balil ladzina la yu'minuna bil akhirah, bal tidak, tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat itu, tidak percaya terhadap hari bangkit itu, fil azabi, berada dalam siksaan nanti di akhirat, waddalalatil ba'id, waddalalil ba'id, dan kesesatan yang jauh dari kebenaran, yakni dalam kehidupan dunia. Jadi katanya orang-orang yang tidak percaya itu berbohong, orang yang mengatakan bahwasanya akan ada hari bangkit. Maka oleh Allah diterangkan bahwasanya tidak, Nabi Muhammad itu tidak berbohong. Maka nanti akan datang hari kiamat itu dan dibangkitkan seluruh manusia. Afalam yarau ila ma baina aydihim, maka apakah mereka tidak melihat, tidak memperhatikan kepada apa yang ada di hadapan mereka? Wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Maksudnya yang di atas mereka dan di bawah mereka. Minas sama'i, yaitu dari langit, wal ardi, dan bumi. Inna sya' nakhsif bihimul arda, jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka, au nusqit alaihim kisafan, atau kami jatuhkan kepada mereka, kata Allah, yaitu gumpalan-gumpalan. Minas sama'i, dari langit. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayatan likulli abdin munib, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi setiap hamba yang munibin, yang kembali, yakni kembali kepada Tuhannya, yakni menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah ini mampu menghidupkan yang mati. Jadi bagi orang yang beriman ya percaya saja bagaimana Allah menghidupkan tumbuh-tumbuhan yang lama mengering, kalau musim hujan hidup kembali, Pak ya. Yang kering mati, kemudian setelah musim hujan itu tiba-tiba hijau kembali. Nah itu bagi Allah, kita dihidupkan kembali itu nanti mudah.
Bahkan lebih mudah daripada menghidupkan tanaman. Kemudian di ayat selanjutnya, jadi bagi orang yang beriman, bagi orang yang ingin kembali kepada Allah, memperhatikan alam semesta ini. Turunnya air hujan, tumbuhnya tumbuhan, itu menjadi tanda kebesaran Allah dan keyakinan kita bahwasanya akan ada kehidupan setelah kematian. Walaqad ataina Dawuda, alhamdulillah. Walaqad ataina Dawuda, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud, minna, dari kami, fadla, yaitu karunia. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud? Ulama tafsir menafsiri yang dimaksud dengan keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud itu adalah berupa kitab Zabur. Jadi orang yang diberikan petunjuk oleh Allah itu keutamaan besar. Maka kita kalau diberikan oleh Allah belajar Al-Quran, ini lebih istimewa daripada seluruh raja-raja. Lebih istimewa dari harta raja-raja, Pak. Ya? Maka kita jangan menganggap sepele nikmat berupa Al-Quran ini, jangan kita anggap sepele. Nabi Daud diberikan, walaqad ataina Dawuda minna fadla, aku berikan kepada Daud, kata Allah, dari sisi kami, yaitu keutamaan. Ulama tafsir menafsiri keutamaan tersebut adalah kitab Zabur. Lebih keren mana Al-Quran dengan kitab Zabur? Al-Quran. Karena Zabur tidak ada jaminan dari Allah terjaga. Tapi kita tidak membandingkan mana yang kita tidak boleh memisah-misahkan. Tapi maksudnya Zabur yang sekarang, Pak, itu sudah ada perubahan. Tapi kalau Zabur yang dulu ya sama dengan Al-Quran. Sama. Isinya yaitu tentang tauhid kepada Allah. Jadi kalau kita diberikan Al-Quran oleh Allah, diberikan kesempatan untuk belajar Al-Quran, itu nikmat yang luar biasa, keutamaan yang luar biasa. Di antaranya juga Nabi Daud itu diberikan nikmat kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya jibalu awwibi." Hai gunung-gunung, lakukanlah berulang-ulang, yakni ulang-ulanglah, ma'ahu, bersama Daud. Yang dimaksud adalah bertasbih. Jadi Allah menyuruh kepada gunung agar bertasbih diulang-ulang bersama dengan Nabi Daud. Wat-tayra, dan burung-burung, agar juga supaya bertasbih bersama. Wa alanna lahul hadid, dan kami telah melunakkan besi untuk Daud alaihissalam. Sehingga Nabi Daud ini kalau memegang besi itu kayak adonan, Pak. Jadi mau dibentuk apa itu mudah. Jadi mau dibuat baju, memang kuat Nabi Daud itu. Diberikan keistimewaan oleh Allah. Wa alanna lahul hadid, dilunakkan besi untuk Nabi Daud. Wa ani'mal sabighan, wa ani'mal sabighatin, dan kami pula buatlah dari besi itu sabighatin, baju besi yang besar yang menutupi pakaian. Wa qaddir fis sardi, dan ukurlah anyamannya, yakni anyaman baju besi. Wa'malu, dan kerjakanlah oleh kalian, yakni oleh keluarga Daud, bersama Daud itu sendiri, salihan, amalan yang soleh. Inni bima ta'maluna basir, sesungguhnya aku melihat apa yang kalian kerjakan. Wali Sulaiman, dan kami berikan, tundukkan bagi Sulaiman, ar-riha, angin, wuduha, yang perjalanannya di waktu pagi, syahru warawahuha, syahrun sama dengan perjalanan sebulan, warawahuha, dan perjalanan di waktu sore hari, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari sampai terbenam, syahrun sama dengan perjalanan sebulan.
Wa asalna, dan kami alirkan, kami leburkan, lahu ainal qitri, cairan tembaga baginya, sehingga tembaga itu menjadi lebur selama 3 hari 3 malam, seperti air yang mengalir. Dan umat manusia sampai sekarang pun dapat mempraktekannya berkat ilmu yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Wa minal jinni, dan bagian dari jin, may ya'malu baina yadayhi biidni rabbih, ada yang bekerja di bawah kekuasaannya dengan izin Allah. Jadi jin ini bekerja untuk Nabi Sulaiman sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yazigh, dan siapa yang menyimpang, yang menyeleweng, minhum, di antara mereka, an amrina, dari perintah kami, yang dimaksud adalah yang menyuruh untuk taat kepada Nabi Sulaiman, nudzikhu min adzabis sa'ir, kami rasakan kepadanya, yakni kepada jin tadi, azab neraka yang apinya menyala-nyala. Ini di akhirat nanti. Menurut suatu pendapat, adab tersebut terjadi di dunia, yaitu malaikat memukulnya dengan cambuk api, yang setiap pukulan dapat membakar dan menghanguskan. Jadi setiap jin yang tidak taat kepada Nabi Sulaiman itu Allah adab. Ada yang mengatakan nanti adabnya di akhirat. Ada yang mengatakan setiap kali jin ini tidak taat kepada Nabi Sulaiman, maka malaikat memukulnya dengan cemeti. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi. Wa tamatsila, dan patung-patung. Yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dibuat menurut gambaran objek yang dipahatnya. Patung-patung yang terbuat dari tembaga, ada pula yang terbuat dari kaca serta batu juga. Dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa membuat patung atau gambar tidak diharamkan menurut syariat Nabi Sulaiman. Perhatikan ini penting. Jadi dulu jin yang disuruh tunduk oleh Allah kepada Nabi Sulaiman itu bekerja untuk Nabi Sulaiman, membangun bangunan tembok-tembok yang tinggi, kemudian juga membangun watamasilah, membangun patung-patung sesuai dengan keinginan Nabi Sulaiman. Nah, katanya tidak boleh bangun patung, Ustadz. Dulu di syariatnya Nabi Sulaiman masih dibolehkan patung itu. Tapi sekarang tidak boleh. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada patungnya. Ada pertanyaan kemarin, Ustadz, kalau di monumen Ustadz, kira kan pahin tarna ekatedungna monumen, Pak. Jadi yang monumen, Pak. Sudah di rumah kita diamankan dari patung, hilangkan semua. Apa yang dimaksud dengan patung? Ada bentuknya, ada gambarnya. Itu biasanya disukai sama jin. Ada bentuknya, bisa diraba, 3 dimensi lah kurang lebihnya. Kalau gambar, nah ini khilaf di antara ulama masalah gambar. Tapi kalau patung, jumhur ulama mengharamkan kalau ada di rumah. Sekali lagi, kalau misalnya terpaksa mau diadakan, jangan sesempurna mungkin, harus ada yang dikurangi. Minimal ketika dia ditiupkan ruh, itu tidak hidup. Ini tapi kalau misal terpaksa. Misalnya pas dia sakit, boleh tak ngabus patung gini kami. Wajifanin, dan piring-piring besar. Jadi jin yang diperbudak oleh Nabi Sulaiman, yang jadi pembantunya Nabi Sulaiman, itu juga membuat wajifanin, piring yang besar, Pak. Kal jawabi, yang besarnya seperti kolam. Besarnya seperti kolam. Untuk kenapa nih ke piring nih kah? Untuk kenapa? Mak telo cek rajin aja. Mak telo enggak kolam. Kal jawabi, seperti kolam.
ulama tafsir menafsiri dulu Nabi Sulaiman ini raja sekaligus dermawan orangnya. Jadi ketika membuat piring yang besar itu untuk menjamu 1000 orang. Jadi satu piring 1000 orang. Wa qudurir rasiyat, dan periuk-periuk yang tetap. Yang dimaksud adalah berada di tungkunya serta tidak bergerak dari tempatnya karena saking besarnya. Nah, periuk tersebut terbuat dari bukit negeri Yaman, dan bagi orang yang memasak harus menaiki tangga. Demikian pula bagi yang mau mengambil makanan darinya, dan Allah berfirman, "I'malu, bekerjalah kalian, ala Daud, hai keluarga Daud, untuk taat kepada Allah, syukron, sebagai tanda syukur, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkannya. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih, yang bersyukur." Yang dimaksud adalah yang mau bekerja untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka. Silakan azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allah menceritakan tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman dan juga nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud, itu Allah tutup dengan ayat wa qalilum min ibadiyash syakur. Sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Nikmat yang paling awal disebutkan itu adalah nikmat diberikan keutamaan untuk Nabi Daud, yakni berupa kenabian dan kitab Zabur. Nyata namun negeri bekir kuluban sambian neka sapan desa mon asokor benar pak. Ketika maca Quran asokor. Jadi jagun ngening arisan melulu saya asokor. Beden apa mak pa ternase mbian tasyakuran anapa alhamdulillah kula gela paring bi Allah maca Quran. Cuman kadang orang kalero bila maca Quran tak disebut nih nikmat. Baru menurusan seorang nikmat. Alhamdulillah kelar mele mobil. Tasyakuran apa? Selamatan mele Roma. Coba makin nak potoh. Mon gule lambe ki waktu ki ni hatam Quran nikah tasyakuran. Lambe pak iokor orang ngateng kul iokor mereka nikah apa? Ika bayaki sarapi. Oning sarapi pak nabi. Oni, mon aftar oning sarapi dah. Sarapi nikah ternyata unik. Itu berasal dari bahasa Arab. Disebut dengan sarofin, Pak. Apa artinya sarofin? Mulia. Sarapi itu atas apa? Tebe benar? Celeng. Poton. Karena tak pakai minyak, tak digoreng. Artinya apa? Masa lalu yang kelam itu harus ditutupi dengan putih. Sudah tidak harus dihiraukan yang hitam itu. Buatlah orang fokus melihat keputihan kita, bukan melihat kejahatan dan keburukan kita. Falamma qadayna alaihil mauta, maka tatkala kami telah menetapkan terhadapnya, yakni terhadap Sulaiman al-mauta, kematian. Nabi Sulaiman ini mati dalam keadaan diam berdiri dengan bertopangkan pada tongkatnya selama 1 tahun, Pak. Ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, itu Nabi Sulaiman mati dalam keadaan berdiri. Para jin waktu itu masih tetap melakukan pekerjaan yang berat, sebagaimana biasanya, membuat piring, ya, kemudian membangun istana.
Karena mereka tidak menduga bahwa Nabi Sulaiman itu telah mati. Ketika rayap menggerogoti tongkat Nabi Sulaiman, lalu tongkat itu menjadi patah. Kemudian Nabi Sulaiman jatuh terjungkal waktu itu, maka menjadi nyatalah bahwasanya Nabi Sulaiman waktu itu telah meninggal dunia. Tahu jin semua kalau Nabi Sulaiman telah meninggal. Jadi jin itu melakukan itu semua itu bukan karena takut pada aturannya Nabi Sulaiman, tapi karena takut kepada Nabi Sulaiman. Makanya mau beda orang pas melanggar ke polisi, mak menerobos lampu merah pak. Tak oning cek beda peraturan, oning, mak terobos cek boleh tak oning cek beda mbian. Berarti tak on polan beda polisi, beni polan takok beda aturan. Berarti orang yang mau ngak nikah pada ben. Boh, mak pada ben jin Pak Nafi. Pada ben tak orang yang tak aturan. Pada ben jin kan Pak Nafi. Ki pada boy ustaz pada tak aturan. Ki 11-12. Ma dallahum ala mautihi, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka yakni kematiannya illa dabbatul ardi, kecuali rayap. Dabbatul ardi itu serangga bumi. Yang dimaksud adalah rayap. Ta'kulu min sa'atahu, yang memakan tongkatnya. Dulu tongkatnya Nabi Sulaiman ini digunakan untuk mengusir dan menyuruh jin. Falamma kharra, maka tatkala ia telah tersungkur dalam keadaan telah meninggal dunia, Nabi Sulaiman, tabayyanatil jinnu, maka taulah jin itu, allau kanu ya'lamuna al-ghaiba, bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, yakni antara lain ialah apa yang gaib di mata mereka tentang kematian Nabi Sulaiman, ma labisu fil adabil muhin, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Yang dimaksud siksa yang menghinakan ini adalah kerja berat. Kerja berat. Selama 1 tahun, jin ini melakukan pekerjaan yang berat. Karena jin ini tidak tahu kalau Nabi Sulaiman meninggal dunia. Maka jangan pernah tertipu dengan dukun, Pak ya. Nah, ini Allah ceritakan dalam Quran ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, jin itu tidak tahu kalau Nabi Sulaiman meninggal dunia. Ini tanda kalau jin itu tidak tahu yang enggak. Karena jin ini masih menduga kalau Nabi Sulaiman ini masih hidup. Berbeda halnya jika mereka mengetahui ilmu gaib. Mereka baru mengetahui kematian Nabi Sulaiman setelah 1 tahun berdasarkan perhitungan di masa itu. Diperkirakan jika sebuah tongkat dimakan rayap, itu sejak sehari semalam itu kurang lebih 1 tahun. Jadi ini hanya perkiraan saja, Pak. Di masa itu, kalau tongkat dimakan sama rayap sehari semalam, dengan ukuran tongkat yang pada saat itu ya kurang lebih 1 tahun baru tumbang. Gitu. Laqad kana li Saba'in, sesungguhnya bagi kaum Saba. Saba ini adalah nama suatu kabilah bangsa Arab yang diambil dari nenek moyang mereka. Kenapa disebut dengan Saba? Karena dulu ada nenek moyang mereka yang disebut dengan Saba. Begitupun Madian. Kenapa disebut Madian? Karena dulu nenek moyang mereka ada yang bernama Madian. Fi maskanihim, di tempat kediaman mereka, yakni negeri Yaman, ayatun ada tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah, jannatani, yaitu 2 buah kebun, ayyaminin wa shimalin, di sebelah kanan di sebelah kiri terdapat lembah tempat mereka tinggal, dan dikatakan kepada mereka, kulu mir rizqin wa rabbikum, makanlah oleh kalian dari rezeki Tuhan kalian,
Washkuru lahu, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan oleh Allah berupa 2 kebun. Baldatun thayyibatun, negeri kalian adalah negeri yang baik. Tidak ada tanah yang tandus, tidak ada nyamuk. Tidak ada nyamuk. Kemudian tidak ada lalat, di negeri Sabah itu bersih. Tidak ada pengisap darah, tidak ada kalajengking, dan juga tidak ada ular. Meskipun banyak kebun tapi tidak ada ular. Seandainya ada orang asing lewat ke negeri itu dan pada bajunya terdapat kutu, maka kutu-kutu itu otomatis akan mati karena harumlah dan bersihnya udara di negeri Sabah. Allahu Rabbi. Jadi yang disebut dengan baldatun thayyibatun, negeri yang baik, itu dimulai dari tanah yang subur, Pak. Indonesia ini dibandingkan dengan Arab Saudi, lebih subur mana? Indonesia. Sebenarnya yang layak jadi baldatun thayyibatun di Indonesia, karena subur Indonesia ini. Ya. Kengkun Indonesia ini kebanyak rengin karena sampah man kamu. Lala banyak. Tekos banyak ya. Bahkan dari saking bersihnya negeri Sabah, itu kalau ada orang yang bawa kutu dari rumahnya masuk ke negeri itu, mati kutunya, Pak. Karena kutu itu tidak suka dengan yang indah, dengan yang baik. Wa Rabbun Ghafur, dan Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Kemudian kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di ayat yang ke-16. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.